Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji teruntuk hanyalah kepada Allah, Tuhan semesta alam, yang sebetulnya mudah bagi dirinya menghukum siapapun seketika setiap kali berbuat salah. Tapi Allah jugalah yang malah memberikan kita kesempatan bisa kumpul di sini. Tidak hanya diberikan kesempatan, tapi juga ditutupi kesalahannya. Terbukti hari ini kita ketemu saling menghormati, cipika-cipiki ya, insya Allah. Kalau kita ingin jujur siapa diri kita yang sebenarnya, maka mungkin sudah bubar tongkrongan ya. Dan salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bunda Bunda yang dirahmati Allah. Salam ta'zim, salam kenal, diizinin ngaji bareng di sini. Semoga jadi manfaat dan amal solih. Ada yang udah pernah ketemu sebelumnya? Iya kan udah ya di tempatnya Ibu Peri. Bagusan aslinya, bagusan di. Oh, say. Alhamdulillah ya. Ya Allah, ini tuh fitnah ya. Tahu fitnah dalam bahasa Indonesia sama bahasa Arab itu beda ya. Kalau dalam bahasa Indonesia orang itu makan pisang goreng satu, kita bilang makan 4. Nah itu fitnah ya. Kalau dalam bahasa Arab nanti artinya adalah apapun yang menggoda keimanan ya. Kayak kaca spion deket Alhamdulillah. Itu yang kerekam hidungnya doang, Bun. Insyaallah. Apapun yang menggoda keimanan. Jadi yang sekiranya apapun yang bisa membuat kita lupa sama Allah, lupa zikrullah, melalaikan sesuatu yang membuat kita tambah dekat kepada Allah, bisa jadi fitnah. Makanya ketika bilang jabatan itu adalah fitnah, betul ya. Karena ada yang karena jabatannya lupa dengan dirinya sebetulnya hanya dititipi ya. Karena aslinya yang dihormatin orang tuh jabatannya bukan dirinya. Karena kalau yang dihormatin dirinya, dia udah lepas jabatan, harusnya tetap dia yang dikejar-kejar orang ya. Tapi begitu berganti, besoknya juga udah lupa ya. Bawahan-bawahannya sudah tidak menghormati beliau lagi, tapi lanjutnya ke yang barunya. Jadi gitu ya. Maka hati-hati kita menjaga dari fitnah tersebut. Sehingga mari kita samakan persepsi dulu bahwa sekali lagi kenapa di setiap kali acara diawali dengan menyebut kita bersyukur dengan nikmat iman, nikmat Islam. Kenapa hanya 2 itu dulu yang disebut? Apakah yang lain bukan nikmat? Punya wajah cantik nikmat bukan? Ujian. Ya, ujian. Ya. Ya. Kalau gara-gara cantiknya malah jadi tambah jauh dari Allah, musibah. Ya. Naik gaji nikmat tuh kan? Ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau naik gajinya membuat dia tambah dekat sama Allah. Sedekahnya tambah banyak, zakatnya tambah banyak. Tapi kalau misalkan malah tambah jauh dari Allah, naik gajinya dipakai maksiat, ya musibah. Jadi gampang gitu ya. Sepakat dulu nih. Jadi nikmat itu adalah apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Musibah itu adalah kebalikannya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Karena kalau nggak gitu nanti sulit bahagianya ya. Jadi kita bahkan bisa kalah bahagianya dengan anak-anak yang masih kecil ya. Yang masih ada bawa anak-anak gak ada ya. Ini ada anaknya ya. Insya Allah senyumnya bisa lebih lebar, lebih tulus daripada kita yang sudah dewasa ya. Padahal secara kenapa? Padahal secara harta, secara kecerdasan, uangnya kita sama uangnya anak kecil banyakan siapa?
Oh, anak kecilnya mungkin Rafathar kali ya. Iya. Rafathar atau Cipung mungkin ya. Tapi secara umum, ya uangnya banyakan orang yang sudah kerja, sudah dewasa. Dan ilmunya banyakan yang sudah dewasa daripada anak kecil. Tapi kita lebih sulit bahagia daripada bocah. Kenapa? Kenapa anak kecil seperti itu? Sederhana, anak kecil di hatinya belum ada pesaing Allah. Ya, meskipun dia belum ngerti apa itu akidah, ketauhidan, ketuhanan. Tapi kalau misalkan kita makin besar ngerasain gini ya rasanya punya harta, gini ya rasanya punya jabatan teh enak, gini ya rasanya populer teh enak, dan itu menjadi ilah di hati kita, bahkan menjadi penentu kebahagiaan kita. Terbukti misalkan ada orang baru gajian, dia berkata, percuma gaji saya sebulan segini, saya mah bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gini, ya. Percuma gaji segini, saya mah nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Kenapa harus kayak gitu? Dulu waktu kecil kita bisa tuh bahagia tanpa punya itu semua, ya. Kenapa makin gede, makin cerdas, malah makin banyak uangnya, malah makin sulit bahagia? Sederhana. Itu kita biarkan menjadi pesaing-pesaing Allah di hati kita. Jadi kadang cara bahagia tuh justru bukan dengan punya semuanya, tapi melepaskan semuanya. Yang ada di hati tinggal sang pemilik segala-galanya. Oh, enak, itu luar biasa, ya. Karena kita akan selalu pernah menemukan perasaan dia lebih kaya, kok lebih menderita. Perasaan dia lebih populer, tapi kok depresi. Sehingga nggak heran kalau misalkan ada dapat cerita-cerita, ada mohon maaf public figure yang depresi sampai bunuh diri, artis-artis Korea nggak sedikit, ya. Atau misalkan yang sudah punya jabatan masih mencuri dari rakyatnya nggak sedikit, ya. Karena kalau memang itu semua sumber kebahagiaan, harusnya mereka yang udah punya lebih daripada orang banyak, kok tidurnya bisa lebih nyenyak yang tinggal di dalam gang daripada yang di rumah mewah, ya. Kak, justru dilepasin semuanya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya apa? Sesungguhnya kami ini hanya milik Allah, dan hanya kepadanya lah kita akan kembali semuanya, ya. Jadi semuanya masih dalam bentuk titipan. Jadi sekarang ngelihat sesuatu tuh gini, dapat sesuatu nih, atau terjadi sesuatu, yang pertama dipikirin adalah gimana caranya kejadian ini buat saya tambah dekat sama Allah. Gitu aja. Beruntung tuh nanti. Kayak misalkan kok dapat kepahitan, apakah saya jadi nggak boleh nangis, nggak boleh bersedih kalau misalkan ada kepahitan? Boleh. Tapi nangisnya dua, nanti ada dua nangis orang itu. Ada yang nangisin dosa, ada yang nangisin masalah, ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda nggak? Satu nangisin masalah, satu nangisin dosa penyebab masalah. Anak SMA misalkan lagi pacaran, diputusin, nangis dia. Kenapa kamu nangis? Iya, saya udah beliin iPhone Pro Max 14 buat seluruh keluarganya, 3 turunan gitu ya. Buset ya, Insya Allah. Oh, sedihnya karena kehilangan, karena masalahnya. Ada juga yang nangis tapi dia berkata, kenapa kamu diputusin nangis? Ya karena saya sadar semenjak waktu bersamanya aku melupakan penciptanya. Dia nelpon, manggil, minta dibeliin cilok tengah malam, aku berangkat hujan-hujanan, ya. Tapi Allah memanggil untuk datang menjemput kemenangan, hayya 'alal falah. Kita biasa aja, ya. Maka itu yang disesali, itu yang ditaubati, nanti beda hasilnya. Kira-kira yang mana yang nyelesain masalah? Nangisin masalah atau nangisin dosa? Dosa, ya. Adalah terus tambah baik aja. Saya bahas cerita ini dulu ya. Ini sudah sering sebetulnya, tapi karena lucu, jadi saya pengen ulangi. Biar ibu-ibu nggak ngantuk. Ya, ngantuk nggak bu? Seger. Kayaknya saya harus pakai cadar kayaknya ya. Ternyata ini hijau ya temanya ya, desktop. Saya nggak dikasih tahu. Oh, gitu. Masya Allah. Ya udah ya. Ini pelajaran ya. Ada seorang ibu keluar dari Masjidil Haram, menatap luasnya tanah lapang, luasnya langit, begitu banyak manusia, hamba-hambanya Allah. Sambil menatap itu semua, tahu-tahu ada sesuatu yang hangat jatuh kepada dahinya, ceprot. Apa itu kira-kira? Burung ya. Maka dia langsung masuk ke dalam,
ambil wudhu, dibersihin, terus sholat tobat. Dan gitu pas keluar ditanya sama teman-temannya, perasaan tadi kita keluarnya bareng, kenapa kamu malah masuk lagi ke dalam lama? Gak cerita. Iya, tadi saya kena burung, jadi saya masuk ke dalam sholat tobat. Ditanya kan, kenapa? Apa kaitannya kena burung jadi sholat tobat? Nah, baru penjelasannya. Sini bu, kumpul sini, lihat ya. Coba lihat, tanah segede gini, manusia sebanyak ini, jidat saya segede gini, pantat burung segede gitu bu. Itu peluangnya 1 banding berapa bisa kena sini? Apalagi ternyata mereka ada yang ahli fisika bu. Sudut kemiringan dari bokong burung tuh segitu tuh bu. Kecepatan angin, kelembaban udara, massa jenis kotoran, ya. Dan yang lebih sulit apa? Tingkat kemulesan si burung. Bisa-bisanya mules pas ngelihat si ibu. Ya. Kena, ceprot. Apakah ini kebetulan? Nggak ada yang kebetulan. Pasti ada sesuatu. Terus mau ngapain? Nyalahin burungnya? Dasar burung kurang ajar, nggak ngerti. Burungnya nggak ngerti bahasa Indonesia, ya. Dan kalau udah ngerti pun udah terbang jauh, ya. Asal pelos we dia mah udah keluar, ya. Maka yang dilakukan, beliau menyadari pasti ada sesuatu yang mengundang ini, ya, masuk ke dalam salat tobat, ya. Karena salah satu sifat paling buruk yang harus dibuang, nggak cuma bicara keagamaan nih, yaitu ada orang yang kalau misalkan setiap kali ada masalah, entah di kantornya, entah di mana, yang paling pertama dia lakuin, nyari siapa yang salah. Atau lebih tepatnya, nyari siapa yang disalahin. Ada masalah di kantor, langsung gebrak meja. Siapa nih yang salah? Ya. Begitu udah dapat yang disalahin, cuma ikut rame doang. Tuh kan udah gua bilang. Dianya tambah sujud enggak, tambah soleh enggak, tambah takwa enggak, tambah tawadu enggak. Udah weh, yang penting bukan saya yang disalahin. Berkembang jadi tambah baik nggak? Enggak, ya. Karena diajarkan oleh nabi-nabi kita, kayak contoh lah ya, yang salah satu paling keren Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam diusir dari surga gara-gara satu dosa. Apa dosa kita cuma satu? Ya. Dosa yang cuma satu tersebut, itu pun gara-gara digoda. Kita tahu ya, kan yang pertama ngegoda iblis, ya. Wa idkulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ya. Di Al-Baqarah di ayat 34-nya disampaikan kepada seluruh malaikat dan seluruh penghuni surga situ, termasuk bangsa jin, untuk bersujud kepada Adam, tidak mau. Lalu yang tidak mau itu adalah kecuali satu, dialah iblis, ya. Terus ketika akhirnya nggak mau, digoda kan untuk supaya mau nggak makan buah yang terlarang tersebut dengan dikasih iming-iming. Ibarat ginilah, kita udah di kelas, udah siap belajar, tahu-tahu ada temen datang, bro bolos yuk. Nggak mau, udah ayo cepet, nanti kamu begini loh. Akhirnya ikut bolos. Setelah ikut bolos, yang ketangkep kitanya, yang ngajakin nggak ketangkep. Kita ngomong apa ke pak guru? Apa kira-kira? Diajak, iya betul pak, saya kan diajak, atau dia weno dihukum ya. Tapi Nabi Adamnya nggak ngomong Sunda kayak gini sih ya, ini mah misal aja ya. Ini ya Allah kan tahu saya tadi diajak aku si eta, enggak ya, enggak nyalain siapa-siapa, udah sibuk. Yang sibuk beliau lakukan sampai doanya diabadikan di Quran surat ke-7 Al-A'raf ayat 23-nya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Fa illam, ya. Insyaallah. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya saya yang zalim. Udah ngaku weh. Ya, ngaku weh salah udah. Ya. Dan jika engkau tidak merahmati dan mengampuni kami yang rugi. Udah, enggak peduli, ya. Dan Allah Maha Adil. Apa kalau kita misalkan dijahatin orang terus kita jadi korban, terus nggak akan ada balasan Allah gitu bagi yang jahatnya? Nggak mungkin, ya. Seadil-adilnya pengadilan nanti sama Allah. Kayak misalnya contoh ya, di dunia mah pelaku pembunuhan misalkan, mohon maaf, kalau dia ngebunuhnya satu, maka dia diganjar hukuman, yaitu dirinya juga dibunuh misalkan. Seri dong, yang dibunuh satu dianya mati 1 kali. Tapi kalau yang dibunuh 1000 orang, bisa nggak dia mati 1000 kali? Nggak bisa. Tapi kalau nanti pengadilan Allah bisa, dihukum selesai di neraka 1 hukuman,
baru lanjut lagi hukuman selanjutnya, ya. Tapi di dunia yang kayak gini aja, satu aja masalah kita kebongkar, ngejungkal kan, ya. Perkara masalahnya ada seorang anak tengil karena kekayaan bapaknya, sampai bapak-bapaknya ikut keseret, ya. Itu teh satu, tau nggak? Di dalam Al-Quran itu ada Quran surat ke-64, namanya surat At-Taghabun, ya. Isinya 18 ayat. Di ayat ke-9-nya baru terucap At-Taghabunnya. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. At-Taghabun apa artinya? Salah satu terjemahannya adalah hari ditunjukkan, ditampakkan segala dosa. Hari ditampakkan segala dosa, ya. Maka pernah ngeliat acara-acara polisi-polisi gitu tuh yang nangkep patroli kayak apa teh 86 ya. Di situ kan suka gerebek-gerebekin ini kan ya, hotel-hotel gitu ya. Terus teh ketangkeplah salah satu pasangan yang memang belum menikah, ya. Akhirnya pengen dipulangin nih si perempuannya. Ditanya, kamu di rumah tinggal sama siapa? Sama ibunya, sama anak saya. Ternyata mohon maaf dia bukan pekerja seperti itu, emang suka sama suka udah di situ, ya. Terus pengen dilaporin, yuk oke, nggak akan dipenjara, nggak akan diapa-apain, tapi kamu mesti pulang ini, dilaporin ke orang tuamu. Si perempuannya yang pengen dilaporin ke ibunya, dan ternyata dia janda anak satu, maka itu nyampe mohon-mohon ke pak polisinya, kalau bahasa kita nyaman nangis guling-guling, memohon agar jangan sampai orang yang dia sayangi tahu apa kelakuannya, ya. Pas ngeliat itu tuh saya mikir, ya Allah, segitu teh baru satu dosa, belum dosa yang lain tuh. Dosa kita kan manusia pasti lebih dari satu, ya. Segitu teh baru satu dosa, dan itu pun hanya baru disampaikan ke dua orang yang dia sayangi, bukan ke seluruh manusia miliaran orang langsung tahu, enggak, ya. Tapi mohon-mohon nggak pengen ketahuannya segitunya, ya. Saya kebayang nanti yaumut taghabun, hari ditampakkan segala dosa, ditampakkan bahwa nih, misalkan diri ini gitu ya, nih manusia ini nih yang kalian dulu pernah minta foto, yang kalian dulu diajak ngaji, didengarkan nasihatnya segala macam, nih aslinya pernah berbuat begini-begini, masa lalunya seperti ini belum ditobati, bla bla bla. Itu naudzubillah. Gak cuma satu dosa, dan gak cuma ditampakkan ke satu orang, seluruh manusia di situ harus menyaksikan ini orang pernah ngelakuin apa aja. Yang dulu yang termasuk yang menyaksikan adalah yang dulunya segitu cinta matinya sama kita, segitu kagumnya sama kita. Rujit pisan ya teteh, ya. Tahu rujit? Rusak melejit. Artinya bukan itu sih, tapi terserah saya weh, ya. Ya. Gitu ya. Maka ya Allah, hari tersebut. Terus gimana kok? Ya tobat weh, udah, ya. Sama nanti ampunan teh ada dua, ya. Yang saya tahu terbagi menjadi dua, ada ghafurun, ada afuwun. Ada apa tadi? Satu, ghafurun. Yang kedua, apa bedanya? Ghafurun itu ampunan, sama afuwun juga ampunan, ya. Tapi bedanya yang saya tahu, kata guru-guru kami di Darut Tauhid, ghafurun itu ampunan, iya diampuni, tapi istilahnya catatannya mah masih ada. Dia pernah tercatat berbuat itu walaupun ya sudah diampuni, ya. Kalau afuwun itu bahkan dianggap oleh Allah seolah-olah tidak pernah melakukan kemaksiatan itu. Ibarat sekalian nama arsip-arsipnya dihilangin gitu, track recordnya, ya. Makanya justru ketika kemarin di menjelang 10 hari terakhir berusaha berburu malam Lailatul Qadar, apa ditanyakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kalau misalkan ini adalah waktu yang paling luar biasa Lailatul Qadar, doa apa yang harus kami panjatkan? Apa doanya Nabi? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau sendiri anni, kalau pengen buat banyakan fa'fu anna, ya. Minta afuun. Atau kalau misalkan kita mengambil yang duduk di antara dua ruku gitu ya, kan ada Rabbik firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Awalnya Rabbik firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Rabbi igfirli disambung Rabbik firli,
ampuni aku. Ditutup dengan wa'afu anni, itu juga meminta, dan sama afun, minta afun, wa'afu anni, dan ampunilah aku. Kalau diartikan secara bahasa sama-sama ampuni, tapi kalau tadi dibedah lebih dalam, oh artinya beda ternyata. Ya. Tapi bukan berarti kalau misalkan kalau kitanya udah dapat gofurun apa masih bakal dihukum juga. Selagi tobatnya sudah Allah terima, tobatnya nasuha, walaupun ada catatannya ya tetap lolos. Sebagaimana kita sendiri pernah memaafkan orang kan, yang kita tahu, ya Allah saya tahu dulu dia pernah giniin saya, tapi udah kena benar-benar kelihatan kok perubahannya, udah pernah diuji lagi dan dia benar-benar tidak mengkhianati, benar-benar sudah berubah orang ini. Ya. Makanya tahu nggak, di antara ada 8 golongan orang yang dimuliakan. Izin koreksi saya ya, seingat saya ada 7 atau 8 golongan orang yang dimuliakan Allah di dalam Al-Quran. Ya, yang 7-nya setahu saya memang orang-orang soleh semua. Para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang jujur ya, orang-orang yang menuntut ilmu pun dimuliakan oleh Allah dan yang lain-lain. Tapi salah satunya justru adalah orang-orang yang bertobat, mutatahhirin, orang yang tawabin, yang bertobat kepada Allah. Ya. Allahu yuhibbut tawabin, Allah menyukai orang yang bertobat kembali kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan orang yang menyucikan diri dari dosanya. Ya. Sehingga makanya di Ali Imran ayat 133 kita diperintahkan wasari'u ila magfirah, dan bersegeralah kalian mengejar kepada ampunan Allah. Ya. Yang nanti kalau dia bertobat disediakan oleh Allah jannatu tajri min tahtihal anhar arduhas samawati wal ard, surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan itu seluas langit dan bumi. Disediakan uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa lagi tuh orang yang seperti itu? Yaitu adalah di ayat selanjutnya. Salah satunya wal kadhimi nal ghail, orang yang menahan amarah, wal afina anin nas, orang yang memberikan maaf kepada orang lain meskipun dia punya hak untuk marah. Dan salah satunya orang yang tadi segera bertobat kepada Allah. Ya. Jadi luas ya ampunan Allah, insyaallah. Dan di hadis-hadis yang lain diceritakan tentang, contoh di hadis yang agak cukup panjang, al-qamaqala Rasulullah SAW bersabda yang maknanya ciri orang yang kalau orangnya bertanya, seberapa senang sih Allah kalau ada orang yang bertobat? Dikasih perumpamaan oleh Nabi adalah sebagaimana kalau kamu tersesat di tengah padang pasir yang panasnya luar biasa, unta kamu hilang dan seluruh air dan perbekalan kamu ikut di unta tersebut. Kita udah pasrah akan mati kehausan, tahu-tahu ontanya nongol datang lagi dengan semua perlengkapan. Seneng nggak? Senang. Saking senangnya disebutkan oleh Nabi sampai kebalik dia ngomongnya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking senangnya sampai keserimpet ngomong, pernah kan? Ya itu Allah lebih senang lagi daripada orang itu. Setiap kali ada orang yang bertobat. Kita pindah ke hadis yang lain. Akamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, Allah sekiranya manusia di planet bumi ini sudah luput, sudah bersih dari dosa, semuanya udah pada soleh semua nih, udah nggak ada yang berdosa lagi, maka kata di sabda Rasulullah itu disampaikan yang maknanya, maka akan Allah ganti dengan kaum yang lain, dengan umat yang lain, yang dia bisa berbuat dosa tapi akan bertobat kepada Allah. Ya. Maksudnya apa? Jadi diganti semuanya, diwafatkan dulu semuanya, diganti umat yang baru yang mungkin mereka akan berbuat dosa, tapi dia akan meminta maaf kepada Allah. Allah senang banget ketika ada hambanya yang kembali. Ya. Kalau misalnya kita ngaji kitab hadis kayak contoh kitab Riyadhus Shalihin, setelah bab 1 itu bab tentang niat. Kitabnya Imam Nawawi biasanya bab 1 ini tentang niat. Ya. Yang kedua ini bab tentang tobat. Situ banyak tuh bahasannya. Contoh, ada bahasan hadis yang beliau kutipkan. Ceritanya ada orang yang pernah melakukan kesalahan, membunuh 99 orang tadinya. Lalu dia bertanya kepada seorang rahib, di situ diceritakannya. Ya. Nanyanya kayak gini, kalau saya bertobat, diampuni nggak ya sama Tuhan kamu? Nggak akan diampuni katanya. Maka karena kesel, dibunuh sekalian. Jadi 100 total ya. Setelah membunuh total seorang, baru akhirnya bertemu dengan orang yang salih, yang bertauhid kepada Allah. Bertanya, kalau pertanyaan yang sama, aku udah bunuh 100 orang nih, kalau aku bertobat bisa diampuni nggak oleh Tuhan?
Apa jawaban orang soleh ini? Sederhana. Memangnya apa yang menghalangi kamu dari tobatmu? Setelah dipikir lagi, dia saya ngebagiinnya pas baca hadis itu, mikir diri sendiri. Iya juga ya. Apa yang ngalangin saya dari tobat? Apa selama ini teman-teman maksiat, teman-teman maksiat saya dulu misalkan. Awas ya Den ya, kalau kamu tobat kami gebugin. Enggak ada. Ya. Dijawabnya paling cuma nggak diajak main lagi. Yang padahal nggak diajak main itu ya sekedar Allah sedang jauhkan dari teman-teman yang ngajak kepada dosa ya. Sedang ditolong oleh Allah. Allah tahu kita nggak sanggup langsung ninggalin mereka, Allah tolong dengan cara hati mereka dibulak-balik ngerasa kita nggak asik lagi. Tapi syaitan juga gitu sama. Kalau misalnya kita tobat nih, sadar punya salah, pengen ambil wudhu nyobain sholat. Apakah di tempat wudhunya digebukin sama setannya? Dijambak, dijenggut, dicuit ginjalnya gitu ya? Nggak ada. Nggak kenapa-napa. Udah nggak bisa apa-apa. Ini kalau biasa di rumah nyetel Al-Quran murotal MP3 suka ada ya yang nyetel kayak gitu. Kan setan nggak betah, tapi dia nggak bisa mencet tombol matiin sendiri. Ya, kalau bisa kan horor ya, mati separuh sorangan ya. Udah gitu, ketika akhirnya dia nggak suka, paling ngapain? Dikasih ini, was-was, ganti tuh yang baru dangdut, Blackpink kayak naon kayak gitu ya, ya. Kalau kita nggak mau nurut, gimana? Apa dibanting murotal MP3-nya sama dia? Nggak bisa apa-apa. Makanya sebetulnya inna kaida syaitona kana do'ifa. Surat An-Nisa ayat 76. Sesungguhnya tipu daya syaitan ya lemah, gitu-gitu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Baru jadi berat kalau kita turutin. Contoh ya. Biasa pemuda laki-laki ya, sendirian di kamar, udah balik, sudah punya syahwat, ada akses internet. Nah, tuh ya. Udah gitu, kalau dia langsung tutup handphonenya, pergi keluar kayak main bola, motong rumput kayak atau ngapain, pulang-pulang capek mandi udah maghrib, ke bawah sholat capek tidur, selesai urusan tuh hari itu. Ya. Tapi kalau diikutin, buka Google dulu aja, foto doang mah nggak apa-apa meren. Ya. Dimulai dari foto, nyambung ada link videonya, aduh intip lah 2 menit pertama. Kalau udah kayak gitu rusak, berat ya. Sama ketika misalkan lagi kayak gitu, ada teman sekelasnya perempuan yang sedang dia taksir, ngajak ketemu, rusak tambah urusan. Ya. Jadi baru berat kalau diladenin, nggak diladenin mah nggak, lupa udah. Ya. Makanya salah satu nasihat dari guru-guru kami ketika kita sedang futur, sebaiknya jangan sendirian. Ya. Ketemu sama orang, ya. Kayak misalkan lagi kayak gini nih, kita lagi pada ngaji nih. Padahal dari awal kita lagi pengen namatin drakor atau pengen namatin main game misalkan, ya. Tapi sekeliling lagi pada baca Quran semua, masa saya main game sendiri? Tengsin, ya. Tahu tengsin? Ya malu, ya. Makanya kan malu juga sebagian dari iman, ya. Kan nggak apa-apa. Makanya kayak misalkan ada orang yang sebetulnya dia pengen main game, tapi karena sekelilingnya lagi pada ngapalin Quran, nggak berani dia main game sendiri, malu. Ya udah, ya pertolongan itu ya, pertolongan. Itu dia salah satu hadisnya. Lalu ceritanya orang yang tadi akhirnya bertobat di jalan Allah karena disampaikan seperti tadi, emang apa yang ngalangin kamu dari tobat kamu? Nggak ada yang ngalangin. Ya udah, diberi petunjuk. Kalau kamu ingin benar-benar bertobat, pergilah ke sana. Kamu bisa belajar, ketemu guru-guru. Ya, maka ya udah berjalan, meninggalkan tempat dia pernah melakukan dosa-dosanya. Lalu di tengah perjalanan menuju tempat tobatnya, wafat. Ya. Pas wafat apa yang terjadi? Datang 2 malaikat. Satu ingin menghukum, satu ingin menyelamatkan. Rebutan di situ kan. Saya pengen hukum dia nih, kenapa? Kan maksiat. Belum sempat tobat. Begitu dijawab lagi, loh dia kan udah OTW tobat. Kan masih OTW. Ya, belum sempat tobat. Lalu ya dikirim salah satu malaikat lain oleh Allah untuk menengahi. Lalu akhirnya diukurlah jaraknya. Lebih dekat mana titik si orang ini wafat sampai ke tempat dia tobat atau tempat dulu dia maksiat. Ternyata jaraknya hanya, yang seingat saya ya, 1 jengkal dari tempat dia tobat. Lebih dekat cuma 1 jengkal saja. Kata Allah, ampuni dia. Ya. Seluas itu ampunan Allah. Ya. Dan ayat yang kemarin dibahas juga, ini ayat andalan saya, Quran surat 35, surat Fatir, ayat 45-nya.
yang tentang walau yu'akhidullahu an-nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalim musamma, yang artinya kalau sekiranya manusia bikin dosa kontan balasannya detik itu juga, apa kata Allah, tidak akan tersisa satu makhluk bergerak yang bernyawa di muka bumi. Berarti apa maksudnya kok setiap orang tidak ada yang luput dari kesalahan? Yang kedua maksudnya kesalahan sekecil apapun sebetulnya layak membuat Allah mematikan kita. Tapi kenapa kita masih ramai begini? Walakin yuakhiruhum, Allah tunda, akhirkan bagi mereka ila ke ajalim musamma, sampai waktu yang ditentukan. Ya udah weh. Jadi gampang ngelihatnya. Kalau ke diri pernah berbuat salah, habis berbuat salah kita nggak langsung mati, ya udah, itu Allah masih nungguin tobat kita. Kan mudah Allah mematikan kita waktu lagi maksiat, ya. Lagi maksiat mati, dan nggak sedikit itu. Karena emang kemarin kita juga bahas ya, orang terus menerus maksiat tanpa tobat pilihannya cuma dua. Apa? Ada yang masih ingat? Satu, Allah buka sehingga akhirnya dia malu, ya kan, ketahuan orang-orang. Atau dua, Allah matikan dalam keadaan sedang berdosa. Ya. Karena kalau, dan waktu dapat cerita tentang itu, guru kami cerita tentang ada seseorang ya yang sebetulnya punya kedudukan di masyarakatnya, tapi meninggalnya mohon maaf sedang tanpa busana dengan sesama jenis di hotel murah, ya. Naudzubillah. Dan ya jelas, sudah jelas bukan pasangan tanpa nikah, ya pasti tanpa nikah, orang laki sama laki, ya kan. Makanya Allah itu menciptakannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep, ya. Insya Allah. Guru saya waktu itu bilang kayak gini, nggak mungkin Allah yang segitu baiknya terus orang ini baru sekali-kalinya ngelakuin itu langsung Allah matikan di saat itu. Kayaknya nggak mungkin, ya. Pilihannya berarti bisa jadi karena udah kepalang saking seringnya, masih nggak tobat-tobat juga, kepalang Allah matikan dalam keadaan seperti itu. Naudzubillah, ya. Apalagi dosa-dosa seperti itu mah, ya. Banyak sekali sih riwayat, kayak contoh kita loncat ke yang lain. Ada seseorang yang 60 tahun hidup menyendiri dengan beribadah terus-menerus. Suatu ketika ada wanita tersesat, nyasar, ya, hujan pula, duaan, terjadilah dosa, ya. Terjadilah dosa selama 6 hari tinggal mereka di situ. Akhirnya setelah 6 hari menyadari itu salah dan dia menyesal, meninggalkan perempuan itu dan dia pergi ke tempat ibadah lain dan dia bertobat di situ. Ya. Ketika bertobat, menjalani pertobatannya, di tempat dia bertobat itu ada yang bagi-bagi makanan, yaitu sepotong roti. Maka dia memberikan sepotong rotinya itu, setengah dipotek buat kanannya, setengah dipotek buat orang sebelah kirinya. Sedekah setengah roti, ya. Setelah ngasih, meninggal. Akhirnya diceritakan di hari pengadilan Allah. Maka ditimbanglah 60 tahun ibadah ditimbang dengan 6 hari berzina. Maka lebih berat yang 6 hari berzina. Masya Allah. Lalu, Masya Allah, kadang satu hadis tuh bisa, pelajaran itu banyak banget. Dosa 6 hari berzina yang menghalangi 60 tahun ibadah tersebut, 6 hari berzina itu akhirnya ditimbang dengan sedekah setengah roti tersebut. Lalu timbangan kembali berat menuju amalan yang baik. Kayak kadang kita nih, ada orang berbuat salah, belum sempat membuktikan diri, ya. Terus kadang kan jiwa julid kita memberontak, ya, Insya Allah. Ketika dia ada senang-senang, dia mainnya sama yang itu terus. Giliran ada masalah, baru nyarinya kita. Coba itu nggak bisa tuh lisan kita menahan untuk minimal, ya, gitu ya. Gitu ya. Kenapa kudu begitu ya? Ya lagi banyak tuh ada yang beredar video ibu-ibu lagi cerita, gitu ya. Tapi kan di sini mah soleha semua, ya, insyaallah. Ya, alhamdulillah. Kayak gitu ya, Masya Allah. Dalam satu hadis itu dipetik pelajaran, ya Allah tuh benar-benar tidak menyia-nyiakan. Selain memang Allah memang melihat ya amalan terakhirnya. Makanya kenapa kita diminta istiqomah teh, jadi kapanpun standby gitu. Kapanpun dipanggil kita udah dalam keadaan standby, siap sedia, ya. Karena kalau manusia mah ada 1000 kebaikan kita bisa dilupain tuh sama orang itu gara-gara satu kesalahan kita.
Tapi kalau Allah mah kan 1000 kesalahan kita, Allah punya hak mengampuni 1000 yang lainnya karena satu kebaikan yang Allah ridhoi. Itu Allah. Makanya kan mau berapa waktu lagi kita habiskan untuk mengejar pujian orang, netizen ya. Kalau Allah enak, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Netizen, maha benar netizen dengan segala komennya. Oh, nggak bisa dibahas itu ya. Udah luar biasa itu mah. Nabi yang mulia aja dihina ya. Apalagi yang kayak saya yang hina betulan kayak gini. Wajib ada yang ngehina, lumayan buat gugurin dosa. Ya. Cuman kan kadang kita suka nggak bisa jujur sama diri sendiri. Iya. Ketika kadang kita ketipu topeng, ingat ketipu topeng contohnya? Kita ngerasa apa yang orang lain kira tentang diri kita itu adalah diri kita yang asli. Punten ya, saya belum nemuin contoh yang baru. Nggak apa-apa diulang ini. Ada seorang bos lagi ngajak makan karyawannya 3. Si bos ini kelepasan sakit perut, keluarlah gas beracun. Ya. Dan para karyawan pun mulai merasakan ada sesuatu yang beracun memasuki paru-paru mereka. Ya. Ini saya bahasanya saya perhalus sehalus mungkin ya. Ya. Maka si bosnya ya kan nggak enak dong. Aduh maaf ya, keceplosan mah buat mulut atas ya, ngomong jausan masuk bawah keceplosan juga ya, bahasa minta maaf. Akhirnya mohon maaf bau ya, masalahnya cuma satu, besok gajian ya. Jadi enggak bos nggak bau, iya kan nggak bau kan, iya kan, nah, gitu ya. Si bos ketipu, ngerasa pujian tersebut adalah dirinya yang asli. Betulkah? Apakah ini hasil tahajud saya setiap hari? Makanya Allah berikan saya kelebihan manusia yang kentutnya wangi. Kau memang maha baik ya Allah. Ketipu nggak? Ketipu. Ya, besoknya si bos makan lagi, tapi sama pengusaha-pengusaha yang lain yang sama-sama kaya. Karena kemarin sudah ada 3 testimoni ya, 3 saksi bahwa kentutnya tidak bau, katanya malah wangi, tanpa ragu. Kalau kemarin masih ditahan, sekarang tanpa ditahan, nyampe naik gitu ya badannya, saking kuatnya tekanan dari bawah ya. Aromanya masih sama, tapi bedanya satu, teman-temannya nggak ngarep digaji sama si bos. Tuh jujur ya bro, tadi pagi makan bangke apa? Saya tidak terima, kemarin 3 orang bersaksi kentut saya wangi. Ketipu ya, tipu ya. Kita ngira orang lain tahu tentang diri kita, karena kan dia nggak 24 jam sama kita, nggak tahu kita pas sendirian ngapain aja. Kita ngira itu adalah diri kita yang asli, enggak ya. Jadi ketipu oleh topeng. Padahal ketika kita dihujat, yuk kalau pengen jujur, hinaan yang disebut orang itu lebih sedikit daripada kehinaan diri kita yang asli. Ya, Allah tahu kok kita pas sendirian pernah ngapain aja, apapun yang terbesit di hati. Cuman karena kita terbiasa, oh orang lain nganggap saya begitu, maka kayaknya saya begitu beneran ya. Enggak, kan ya dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dipuji orang tuh nangis. Takut nggak sesuai dengan dirinya yang asli. Ya. Dan sebisa mungkin, karena yang dipikirkan oleh beliau-beliau itu bukan apa yang diketahui orang, tapi apa yang Allah ketahui tentang dirinya. Ya. Sehingga kadang salfok orang teh ketika aibnya terbuka, yang dipikirin gimana caranya agar nama baiknya kembali. Luar biasa Bu, demi nama baik itu Bu. Sampai orang bikin pasalnya pencemaran nama baik. Sampai demi nama baiknya kembali, nama Bu, nama, padahal ya nggak kelihatan bentuk namanya kayak gimana ya. Nama rela sampai keluar biaya ratusan juta untuk nyewa pengacara, mengikuti proses pengadilan yang begitu panjang. Dan lebih mirisnya lagi, anggaplah kita pikir akhirnya namanya berhasil dipulihkan. Netizen kembali mencintai, netizen kembali memfollow dia kembali. Tapi kalau misalkan ternyata di hadapan Allah dia memang tobatnya belum diterima, belum diampuni, kan kita bahagianya atau surganya bukan di mulut orang. Apakah masuk surga itu harus ada standar minimal punya followers berapa dulu? Enggak. Ya. Enggak punya Instagram dia tetap bisa masuk surga. Ya. Jadi ya salah fokus ya. Padahal seharusnya dari setiap kali masalah bukan mikirin gimana nama baiknya, tapi mikirin dari kejadian ini apakah saya diampuni Allah atau tidak. Nah itulah yang lebih penting ya. Tapi bicara tentang itu semua, selagi nyawa belum sampai kerongkongan, ampunan masih selalu terbuka ya. Segitu dulu lah udah. Sok sambil dibanyakin tanya jawabnya aja, diskusi. Enggak.
Mau tanya jawab atau foto-foto ini nih? Tuh, Masya Allah. Oh, gitu. Padahal saya cuma mirip doang loh. Ini bukan Denis yang asli. Oh gitu. Oh gitu. Iya. Silakan ah. Iya, sebelum ada yang komen, ini tangan kanan ya. Tapi karena mirror, jadi di situ pasti kelihatannya tangan kiri. Ini medangnya tangan kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, bismillah. Baik, istilah. Kalau bicara tentang itu, di Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayat 12 ya ayatnya. Ya itu kan ayat tentang gibah ya. Jangankan cuman gibah, zon selain paksaan juga disebutkan di situ wala tajassasu. Jangan tajassus. Tajassus itu apa? Nyari-nyari aib orang. Ya. Bentuknya apa tuh yang paling umum? Kadang ada orang rela nge-scroll IG orang sampai paling bawah gitu. Nyari masalah. Insya Allah. Tapi di dalam kitab Riyadhus Shalihin pernah baca ada beberapa gibah yang diizinkan. Jatuhnya jadi bukan gibah. Contoh di pengadilan. Kita sedang jadi saksi. Ditanya, ini untuk menegakkan keadilan seseorang. Tertuduh dia mencuri hartanya si korban. Terus kita ada di lokasi, kita ditanya, apakah kamu benar-benar ngelihat si tertuduh mencuri hartanya si korban? Kita nggak boleh jawab, nggak boleh hakim, nggak boleh gibah, itu nggak boleh. Jadi justru harus disampaikan kalau untuk menegakkan keadilan, ya. Itu satu. Yang kedua, termasuk yang diizinkan juga adalah ketika kita pernah ditipu sama orang nih. Terus ada kawan kita juga yang lagi dideketin sama penipu tersebut, omongannya sama, modusnya sama, ya, caranya sama. Terus pas lagi nggak ada siapa-siapa, kita ketemu sama si calon korban, sampaikan dulu saya pernah jadi korban, gitu. Dan bahkan ada yang dengan cara mereka memperhalus dengan cara saya pernah kejadian kayak gini tanpa menyebutkan nama, maka kamu juga hati-hati aja ya. Walaupun kalau dicontohkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu kita sebutkan orang yang bahwa saya pernah digituin tuh sama dia. Dengan tujuan ingin menyelamatkan saudara kita yang seperti itu masih diizinkan. Tapi itu ada cara ahsannya, tadi berduaan, bukan dengan di grup. Kalian tahu nggak dulu aku diginiin misalkan kayak gitu ya. Karena wallahualam siapa tahu dia udah tobat ya, dan yang ini juga ya. Jadi yang saya tahu seperti itu. Jadi kalau dan yang tugas kitanya ngapain? Lurusin niat, bener-bener hanya untuk supaya orang lain yang kita sayang, sahabatku ini atau saudaraku ini tidak tergelincir kepada masalah atau musibah, ya. Maka itu boleh dilakukan. Tapi kadang kan ngelurusin hatinya itu ada sambil ada bumbu-bumbu untuk gimana caranya biar dia sekalian dimusuhin gitu. Nah, itu jangan ya. Luruskan niatnya saja. Ya wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaidahnya jelas ya. Di Al-Baqarah surat kedua ayat 256. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Meskipun dia bilangnya karena pasangan, tapi kalau dia syahadat sekarang dia nggak ngerasa keberatan dan tidak ngerasa dipaksa sama sekali, silakan, alhamdulillah.
qadarullah suatu saat akhirnya dia benar-benar tumbuh keimanan, alhamdulillah ya. Kecuali kalau misalkan dipaksa sambil ditodongin senjata, oh, syahadat nggak lu, ya itu nggak boleh, jelas ya. Jadi keadaannya jelas, kita berbicara menyampaikan, jawabin pertanyaannya atau menyampaikan di Islam itu seperti ini dengan niat berdakwah, silakan tafadhol, tapi yang penting tadi jangan ada paksaan. Makanya nanti tanya dirinya, tanya orang itunya, walaupun dia kena pasangan, tapi kalaupun nanti akhirnya dia syahadat sekarang pun tadi tidak ada paksaan, sukarela dan nggak masalah bagi dirinya, ya sudah syahadat aja nggak apa-apa. Tinggal orang-orang sekelilingnya mudah-mudahan peka terhadap PR dakwah ini, jadi supaya tidak terbengkalai ya. Bismillah, jadi dapat pahala dakwah mudah-mudahan. Jadi silakan, itu yang boleh dilakukan. Mudah-mudahan suatu saat keimanannya tebul. Nggak apa-apa, toh orang tobat ada yang gara-gara bangkrut dulu, apa muda hijrah ada yang gara-gara diputusin pacarnya dulu, apapun alasannya, untuk yang penting dia kembali dekat kepada Allah, nggak apa-apa ya. Yang penting tadi tidak ada paksaan ya. Allahu a'lam bishawab. Cukup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Hmm. Apa dia ditakdirkan oleh Allah untuk mencuri dan gitu-gitu ya, insya Allah, atau berzina ya. Baik, bismillah, insya Allah. Baik, istilah kita bicara dari jabarin dari awal dulu ya. Ketika kita misalkan contoh bicara tentang nikmat yang paling umum ada yang namanya nikmat hidup pun. Nikmat hidup tuh tapi tanaman ya hidup, hewan juga hidup gitu ya. Nanti di atas nikmat hidup, karena dengan hidup kita bisa beramal solih. Yang kedua adalah nikmat merdeka. Nikmat merdeka kita dapat tuh, kayak misalkan nanti misalkan azan berkumandang, kita bisa milih pengen langsung sholat atau sengaja ninggalin sholat, tidur-tiduran gitu. Dan ketika kita memilih itu terjadi, tidak langsung ada petir menyambar, langsung ada hukuman ya, karena memang kita diberikan nikmat merdeka. Tapi sudah diberikan nikmat merdeka, kita malah memilih untuk taat, itulah yang namanya nikmat hidayah. Nah, ketika bicara seperti itu, tadi kan semuanya sudah ditakdirkan kok. Nah, makanya nanti di ada yang disebut kadarnya manusia ya. Makanya nanti ada istilah qada dan qadar. Tapi terlepas dari itu, yang saya tahu, walaupun sudah ada takdir Allah yang tertulis di Lauh Mahfuz, yang saya tahu di Lauh Mahfuz itu isinya tidak cuma satu skenario. Dalam artian begini, ketika kita tadi ada waktunya azan berkumandang, terus kita sholat, kita memilih untuk sholat, maka sholatnya kita itu akan mengantarkan kita kepada takdir yang lain yang kebaikan, misalkan dapat kebaikan apa gitu. Kalau memilih untuk tidak sholat, akan nyambung juga ke takdir lain, kita berpindah dari satu takdir ke takdir lain. Nah, kalau misalnya tidak sholat, misalkan apa, sendalnya hilang atau gimana, apapun lah ya yang kurang enak ya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah, tapi isinya berikut begitu banyak rangkaian pilihan takdir, yang dimana di situ pun ada qadar kita yang saya tahu ya. Akhirnya di situ dia memilih qadar yang mana, melakukan apa. Nanti makanya setiap perbuatan manusia nanti itulah yang dihisap oleh Allah ya. Tapi semua perbuatan itu tersebut tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Tapi tadi kita punya pilihan, kita punya nikmat merdeka. Kita mau ngapain nih? Kita mau mengambil yang mana? Mengambil yang baik atau mengambil yang buruk pun, berbuat yang baik atau yang berbuat buruk pun, tetap tidak keluar dari ketentuan Allah yang di Lauh Mahfuz tersebut. Tapi isi Lauh Mahfuznya itu yang saya tahu tidak hanya satu skenario mati yang benar-benar kita pasrah nggak bisa apa-apa ya. Karena di situ ada kadar kita itu yang nanti akan dihisap oleh Allah ya. Makanya sesuatu yang tidak bisa kita tentukan, nggak bisa kita hisap. Kayak contoh ketika akhirnya izin mohon maaf, matanya tidak bisa melihat, misalkan ada saudara-saudara kita yang Allah berikan kekhususan matanya tidak bisa melihat, lalu ketika akhirnya dia lebih telat ketika jalan ke masjidnya gara-gara salah tersebut, ya udah uzur, itu mah gimana dong ya.
atau kan nggak ada kakinya sebelah sehingga dia akhirnya sholatnya harus selalu duduk, ya nggak akan dihukum gara-gara kenapa kamu sholatnya nggak berdiri, ya gimana tuh kakinya kayak nggak ada misalkan, ya. Jadi kalau misalkan bentuknya seperti itu ya tidak ada hukum. Yang dihisap oleh Allah nanti adalah merdekanya kita itu tadi, pilihan-pilihan kita itu nanti yang dihisap. Wallahu a'lam bishawab, yang kami ketahui seperti itu. Jadi ada banyak skenario pilihan takdir yang juga itu bergantung dari kadar kitanya, tapi tidak keluar dari ketentuan Allah. Seperti itu ya. Jadi kalau yang tadi itu ya dia memilih kan akhirnya, karena dia sebetulnya bisa langsung meninggalkan wanita itu kalau misalkan mau, tapi sempat tergoda, ya udah akhirnya. Tapi toh akhirnya ia masih bertobat juga, diampuni oleh Allah juga, maka masya Allah. Allahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Cukup? Baik, mohon ridhonya kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak ya, bermunajat di sisi Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraktahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من الصالحين، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, mudah-mudahan dirahmati Allah. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semuanya murni dari kebodohan diri ini. Tolong dimaafkan dan dinasihati. Dan jika ada kebaikan pasti dari Allah dan kita bersyukur kepadanya. Billahi taufiq wal hidayah. Oh, Masya Allah. Pretty Hijabers namanya. Insya Allah. Ya, semoga Allah limpahkan keberkahan kepada komunitas Pretty Hijabers ini. Seluruh anggotanya diistiqomahkan, selalu diberikan petunjuk, dibimbing dengan hari karir dan nasib yang terbaik, takdir terbaik, dianugerahkan pasangan yang soleh dan juga keturunan yang solihah, dimudahkan segala hajatnya, dikabulkan segala hajatnya, diberkahi rizkinya, diberkahi usianya, dimuliakan fid dunya wal akhirah. Barakallah. Alhamdulillah.